Kali ini aku akan angkat judul yaitu hancur dan rusaknya kewarasan moral manusia, bisakah dipercepat dengan artificial intelligence? Oke, kita coba menyamakan standar berpikir dulu ya. Apa sih manusia yang tidak bermoral? Oke, kita samakan landasan ya. Untuk mengukur manusia itu bermoral atau tidak, kita butuh dua, yaitu batasan dan tindakannya apa. Di sini ada batasan ya. Bisa nilai agama, norma sosial, dan lain-lain. Jika ada batasan seperti ini, lalu manusia itu melakukan di luar ini, otomatis melewati batas, hasilnya adalah dia dianggap tidak bermoral. Ya, ini kita samakan dulu. Ya, di sini ada beberapa tindakan yang dianggap menyalahi ini. Jadi kalau manusia melakukan ini, ada yang melakukan ini, dianggap tidak bermoral. Oke. Lalu kita lanjut nih pembahasannya. Kalau kita udah sama landasan berpikirnya, kita next coba. Aku mau tanya teman-teman. Jika teman-teman menonton porno, menurut teman-teman apa aja yang dilanggar dari hal tadi? Coba baik apa aja? Coba baik. Nah nih, coba juga. Nggak cuman. Ini kan ada poin-poin tadi nih. Terus kalian nonton video porno ini, misalnya ada yang nonton. Kalau nggak nonton, alhamdulillah. Tapi kalau nonton, kira-kira apa yang dilanggar? Coba kita diskusi nih. Bohong kayaknya enggak ya, nonton porno apakah bohong? Korupsi tidak, curi tidak, zina ya satu ya, dapat zina, ya benar, zina mata. Yang fisik tidak, diskriminasi. Mungkin inilah ya, zina 10. Terus apa yang dilanggar? Agama lah ya, mungkin agama. Norma sosial ya, kalau nggak ketahuan enggak lah ya. Hukum, emang ada? Apakah ada hukum menonton porno? Aku tanya. Ada nggak? Ada nggak orang dipenjarakan nonton porno? Ada ya? Oke. Nilai budaya istiadat. HAM, melanggar HAM nggak? Kalau misalnya kamu nonton video porno, itu memang videonya itu memang aktor yang memang dia suka rela untuk jadi artis porno. Melanggar HAM nggak? Nggak lah ya. Oke, makanya kurang lebih kalau kita simpulkan dengan menonton porno, kita akan melanggarin lah. Batasannya ya agama, mungkin integrasi pribadi, lalu kita akan namanya ya zina mata, kata Mas Dika betul. Lalu mungkin perilaku seksual tidak pantas ya, karena kan harusnya seksual ya seks yang beneran gitu. Nah, lalu ada hadirlah AI. AI yaitu deepfake. Bagaimana deepfake ini ada di tangan manusia yang tidak bermoral? Apa yang terjadi? Ini apakah teman-teman udah pernah dengar tentang berita ini, teman-teman? Ada yang tahu apa yang terjadi di Korea Selatan sekarang ini lagi rame 4 bulan terakhir? Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar beritanya? Kayaknya berita ini nggak di-push di Indonesia karena takutnya malah orang Indonesia malah meniru, malah mencoba. Ada yang tahu? Jadi di Korea Selatan lagi ramai anak-anak muda menggunakan deepfake untuk membuat video porno itu berwajah seperti kerabat dan teman-temannya. Dan itu ribuan orang. Dan itu di grup dikontrol secara koordinasi dalam sebuah grup. Dan ketahuan terbongkar pelakunya ribuan orang. Ratusan orang, korbannya ribuan orang, dan itu sangat masif. Bahkan bisa dihitung per menit itu ada satu video baru dengan video porno dengan muka orang lain menggunakan deepfake. Di sini ada beritanya, lalu ini ada demo. Mereka bahkan sekarang demonya menggunakan topeng. Karena apa? Takut mukanya dipakai. Lalu nih di sini orang-orang Korea Selatan lagi demo tentang bagaimana ini tuh terjadi. Nah, ini beritanya kalau teman-teman mau baca. Nah, dengan kejadian seperti ini, deepfake dimanfaatkan secara masif untuk digunakan oleh orang yang tidak bermoral. Sekarang kita lihat, apa saja yang dilanggar. Yang tadi cuma 2 atas ini, sekarang lihat. Dengan adanya AI deepfake, boom. Yang tadi cuma 2, akhirnya jadi apa? Ada kekerasan psikologis, teman-teman. Bagaimana perasaan teman-teman juga tahu kalau muka teman-teman dipakai orang lain yang jahat sama teman-teman buat jadi video porno. Kena mental nggak? Eksploitasi orang lain. Pencurian data ya, nggak minta izin. Akhirnya dan menyebabkan fitnah atau hoax. Karena ada TikToker sampai ada yang bunuh diri di Korea Selatan karena mukanya dipakai dan akhirnya dipakai untuk fitnah. Malah dia tidak melakukan hal itu. Lalu akhirnya batasannya pun jadi bertambah yang dilanggar. Hukum jelas karena ini melanggar UU PDP ya kalau di Korea Selatan ya kalau ada. Lalu hak asasi manusia jelas karena kan hak manusia itu bebas ya menggunakan wajahnya, fotonya. Akhirnya membuat orang-orang di Korea Selatan itu takut untuk mengupload foto di sosial media. Lalu juga ini akan mengganggu kepentingan umum. Jadi menurut lakukan ini, menurut saya AI deepfake ini mempercepat kerusakan moral manusia
Yang tadinya hanya sebatas menonton video porno, yang akhirnya udah rusak ya. Yang nonton video porno aja udah rusak dia moralnya. Ketika ada deepfake AI, malah diakselerasi, makin parah moralnya rusaknya, makin rusak. Menggunakan hal-hal yang malah yang untuk lebih bejat gitu. Dan teman-teman, sayangnya adalah, sedihnya, itu tuh baru salah satu contoh. Kalau aku jabarkan semua contoh-contoh yang aku dapat, bagaimana kerusakan moral itu dilakukan oleh AI, banyak banget teman-teman. Bisa 30 menit mungkin aku bahas, nggak akan cukup di sini. Makanya aku pilih salah satu, terus lalu ini, salah contohnya. Ada yang tahu kasus ini? Bagaimana iklan-iklan judul sekarang menggunakan artis-artis yang dipakai suaranya, pakai AI, padahal mereka nggak pernah promosiin judul sama sekali. Lalu pembuatan gambar tak senonoh menggunakan image generator, ini sangat masif. Fitnah-fitnah, yang ngomongnya A jadi Z, semua fitnah-fitnah. Perang, sekarang Israel perang udah pakai AI semua. Bagaimana semuanya terkontrol menggunakan AI. Bahkan lebih mematikan lagi perangnya. Mungkin ada yang baru, Lebanon, sekarang Israel udah mulai menyerang ke utara, dan itu semuanya menggunakan AI. Jadi apa teman-teman? Waspadalah teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih.